Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pagi. Suaranya agak dikeras ya. Oh iya, Baik. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Adrian Zianuddin. iya. Mbak Ayan bisa panggil saya Adrian. Oke, lalu dilanjut dengan Mbak ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Keiza Sadina Firdaus, bisa dipanggil Keiza. Mbak Iza. Iya, Baik, Mbak Iza. Mbak Iza, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMKN 1 Malang. SMKN 1 Malang. Iya, Kelas berapa Mbak? masih kelas 10. Kelas 10. Iya, Oke, udah pasti naik ke kelas 11 ya. iya. Nggak Semoga, tahu juga. semoga, Semoga aja naik. semoga dapat nilai yang baik gitu ya. Iya, amin. Terus eh, jurusan apa Mbak? Jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan. Iya. Itu yang jurusan yang seperti apa Mbak? Kayak kalau manajemen perkantoran itu lebih ke surat menyurat, mengarsip dokumen, mengetik laporan di komputer dan lain-lain. Kebanyakan digital sama surat menyurat gitu. Hanya surat menyurat dan pengarsipan atau ada yang lain? Ada tata cara menelpon, terus rapat-rapat gitu, sama memberikan pendapat. Memberikan pendapat. Iya. Lalu kegiatannya di sekolah apa aja Mbak selain bersekolah? Apa ada kegiatan di luar juga? Kebetulan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler OSIS dan juga organisasi OSIS dan juga ekstrakurikuler RNG. RNG itu? Research and Journalist. Kayak kita membuat konten tentang sekolah, menulis artikel di sekolah gitu. Oh, kayak jurnalisnya sekolah gitu Iya, ya. Itu ekstrakurikuler berdiri sendiri atau yang di bawahnya OSIS? berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Iya. Lalu dalam kegiatan itu, dalam ikut organisasi dan ekstrakurikuler Mbak Keiza udah pernah melakukan apa aja? Kalau di ekstrakurikuler sudah mengikuti lomba-lomba dan juga menulis artikel tentang sekolah. Kalau di OSIS kebetulan saya kan pegang kamera kayak yang jadi dokumentasi, terus video buat konten kayak gitu. Oh, berarti yang di OSIS sama yang di RNG RNG ya, hampir sama ya, hampir. dengan bidang yang Iya, sama. jadi kolaborasi juga kadang. Oh, kolaborasi juga. Iya, antara RNG sama OSIS yang bidang TIK-nya. Jadi enak ya buat koordinasinya gitu. Enak, Karena soalnya pembimbingnya juga sama gitu loh. pembimbingnya juga sama, terus Mbak Keiza sendiri ternyata juga masuk di kedua. Iya, di kedua organisasi sama ekstrakurikuler itu. Jadi lebih enak gitu komunikasinya. Oke, Mbak Keiza kelas 10 SMKN 1 Malang. Motivasinya Mbak Keiza masuk di jurusan yang sekarang apa ya Mbak? Soalnya itu lapangan pekerjaannya luas. Terus dari dulu tuh suka menulis-nulis sama ngetik-ngetik. Jadi kayak ingin jadi pegawai kantoran. Oh, karena berdasarkan hobi ya. Hobi ya dari dulu. Lalu dari hobi tersebut Mbak Keiza udah riset sehingga menemukan kalau Ya jurusan jurusan sekarang yang tuh. tepat itu perkantoran. Lalu ada rencana kuliah juga Bang Mbak dari Mbak Keiza. Iya ada rencana kuliah, tapi kerja dulu. Setelah lulus SMK kerja dulu baru kuliah. Karena kerja dulu. Ya, Kuliahnya mau ngambil jurusan apa dan di mana Mbak? jurusan manajemen di UGM kalau bisa. Di UGM. Iya, Itu sih. Ya, doa yang terbaik buat Mbak Keiza, iya. semoga bisa lolos di UGM. Amin. Amin. Harus belajar. Harus belajar. Ya. Mungkin sekarang masih bulan UAS udah UAS nggak belum dari sekolah. Kebetulan di sekolah nggak ada UAS, adanya ujian praktek. Jadi cuma satu praktek aja itu bisa nilai rapot, ngisi nilai rapot. Oh, ujian
ujiannya ujian praktik Iya, udah terlaksana tapi belum, masih minggu depan. masih minggu depan. Ya, semoga ujian praktiknya lancar ya Mbak ya, Iya, amin. mendapat nilai yang maksimal. Iya. Sebelumnya Mbak Geza ini udah pernah melakukan konseling nggak dari dari sekolah mungkin? Kalau dari sekolah itu kayak cuma ngisi-ngisi data gitu loh, ditanyain di kuis-kuis gitu, jadi langsung tahu IQ-nya berapa, terus cocoknya itu di mana gitu, tapi lewat nulis-menulis. Oh jadi dites gitu sama Iya, guru BK-nya. kuis-kuis gitu. Oh, kuis. Lalu dalam sesi konseling kayak Mbak Geza dan kurang BK ngobrol sama guru BK itu udah pernah belum? Oh, belum pernah, dari SMP sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Iya. Oh, jadi gini Mbak J, mungkin Mbak Geza belum tahu itu kayak. Jadi sesi konseling ini ialah saya sebagai konselor itu membantu Mbak Geza untuk mengajarkan masalah yang Mbak Geza alami. Tidak hanya masalah aja sih, bisa juga masalah bisa masalah entah itu psikologis, mental maupun dalam belajar, pribadi maupun sosial. Lalu juga bisa di BK ini juga bisa apa namanya bisa membimbing untuk perencanaan karir kedepannya. Oh, Seperti itu. Ini dalam sesi konseling yang pertama kali kita laksanakan ini kita sepakat waktu sekitar 30 menit. Abang Mbak bisa berkenan? iya berkenan. Ya berkenan ya. Iya. Di setelah sesi konseling ini apakah Mbak Isa ada kegiatan lain atau Kebetulan tidak ada. dari sebelum ke sini juga ada kegiatan atau Tidak ada. tidak? Jadi free ya selama. Free. Oke baik. Jadi Mbak Isa nggak perlu khawatir ya, karena nanti saya akan benar-benar menjaga rahasia dari apa yang Mbak Isa sampaikan. Jadi Mbak Isa nggak perlu khawatir. Maka dari itu saya berharap Mbak Isa bisa terbuka dengan saya. Itu ya. Seperti itu ya Mbak Isa. Iya. Baik, bisa kita mulai, bisa Mbak Isa bisa menceritakan apa yang ingin disampaikan. Kalau saya itu kurang percaya diri ya. Mencoba hal-hal baru itu takut nanti kalau salah di mata orang lain. Contoh seperti saya ingin mengangkat tangan di kelas. Saya sudah tahu jawabannya, tapi takut salah. Akhirnya teman saya yang menjawab dan ternyata itu benar. Jadi kayak kenapa kok gak aku tadi yang jawab supaya bisa dapat nilai plus kayak gitu. Terus di organisasi juga saya kurang bisa berpendapat. Jadi mengiyakan keputusan orang lain. Padahal saya nggak setuju, tapi kayak ya saya gak enak nolaknya. Ya, ya, iya aja gitu. Terus saya kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Kayak saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Padahal teman-teman yang lain itu bisa kayak gitu. Sama guru juga. Kadang kan, oh kan pasti nggak bisa ini gitu. Saya juga takut mencoba gitu. Jadi kadang masih malu-malu. Meskipun teman-teman sudah semisal sudah angkat tangan, sudah berpendapat, tapi saya masih belum bisa dan diam aja nerima keputusan yang lain. Paham Mbak Isa. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, saya agak terlupa. Saya izin membawa catatan ya. Nanti saya akan catat informasi-informasi yang Mbak Isa berikan kepada saya. Tujuannya untuk melatih konseling kita. Oke, bisa kita lanjut. Jadi Mbak Isa ini intinya tuh saya diri. Iya, Ketika Mbak Isa dalam jam kelas memberikan pendapat, tapi Mbak Isa ini tahu kalau jawabannya benar. iya, Dan kita ada main memberikan jawaban dan dapat benar seperti yang Mbak Aiza inginkan. Mbak Aiza ada rasa penyesalan. iya. Kenapa nggak lakukan seperti itu? Lalu dalam ketidakpercayaan nih dari ini apa juga berlanjut? Itu tadi dalam kelas ya? Iya, Apakah itu juga berlanjut di dalam organisasi atau di ekstrakurikuler? iya. Kadang di organisasi kayak semua itu kayak diadakan rapat kan.
semua orang itu wajib berpendapat. Tapi saya nggak bisa, saya malu dengan pendapat saya sendiri, takut nggak disetujui semua orang, takut itu mengganggu semua orang atau merepotkan semua orang. Jadi akhirnya saya pendam sendiri, itu keinginan saya kayak seperti itu. Terus di ekstrakurikuler juga saya disuruh berpendapat, tapi saya nggak bisa, kadang kayak apa ya, nggak paham sama konteks yang dibicarakan. Tapi teman-teman paham, jadi kayak minder saya. Oke, jadi dalam organisasi ini Mbak Geisha takut berpendapat ya. Iya, Aku berpendapat. Padahal di organisasi ini memang diwajibkan untuk memberi tanggapan. Tapi iya, Mbak Geisha nggak takut gitu ya, karena takut tanggapannya ini salah gitu. Lalu dalam ekstrakurikuler Mbak Geisha ingin sekali memberikan tanggapan, namun Mbak Geisha kurang paham apa yang sedang dibahas. iya, kayak Lalu bingung juga. kayak bingung sendiri gitu ya. Lalu eh, yang apa ya namanya, Mbak Giza itu pernah mencoba gitu Mbak, ketika dalam organisasi kan, di organisasi OSIS ini kan Iya, emang istilahnya tuh kayak dipaksa untuk beri tanggapan gitu ya. iya. Mbak Giza pernah memberikan sebuah tanggapan itu dan itu memang benar salah atau bagaimana? Pernah saat itu selesai LDKO kan ada konsekuensi. Itu kayak wajib memberikan pendapat gitu. Akhirnya saya berpendapat, tapi kayak semua orang itu nggak mendengarkan, kayak sibuk sendiri gitu. Terus waktu saya apa-apa tadi kayak nggak dengar, itu ditolak. Kayak pendapat saya ditolak gitu. Lebih milih pendapat orang lain. Yang menolak ini dari ketua rapatnya atau, Ketua rapatnya. dan ketika Mbak Giza memberikan pendapat, ketua rapatnya semua orang atau ketua rapatnya bermain HP atau bagaimana? Kebanyakan kayak berunding gitu loh. Jadi kan bingung mau bicara sama siapa dulu. Akhirnya saya berpendapat, tapi kayak pendapat itu ditolak. Jadi memilih pendapat orang lain. Hmm, itu udah berapa kali Mbak? Bulan 2 kali. Udah 2 kali. Iya, Enggak, pendapatnya Mbak Keiza ini enggak didengar. iya, Lalu ada pendapat yang didengar dan tidak diterima. ada. Kalau misal perundingan sekelas, tapi nggak formal-formal banget. Jadi kayak perundingan biasa, mesti itu didengarkan dan dijalankan. Jadi tapi dalam lingkup kecil, bukan lingkup besar. Dalam kecil kayak di diskusi Iya, kelompok iya, gitu. pertemanan kayak gitu, Hmm, teman-teman. kalau di lingkungan besar seperti rapat OSIS Iya, enggak itu sih. nggak nggak diterima, kadang ditolak juga. Pada akhirnya itu membuat Mbak Keiza enggan, enggan lagi, bukan takut lagi ya, tapi Iya, malah enggan untuk berpendapat gitu ya. iya, Belum memberi dia. ya karena nanti kalau berdebat salah lagi dan percuma ya, jadi ya udah Ya, diam aja. di dalam rapat itu kita pasti ada diskusi-diskusi kecil ya Iya, dengan teman sebelah ada. atau teman divisi. Jadi Mbak Keisha juga seperti itu. Iya, kadang diskusi dulu sama teman samping atau depan belakang gitu, tapi kadang mereka kayak jangan-jangan itulah, itu terlalu kayak gimana gitu. Jadi ya udah. Jadi dalam dalam lingkungan besar ada diskusi-diskusi kecil Mbak Keisha contoh. Iya, Itu dalam organisasi, lalu dalam ekstrakurikuler ya. kalau ekstrakurikuler kadang memberikan pendapat itu sama dengan gurunya ya, ada gurunya. Jadi gurunya tanya satu-satu masing-masing. Itu gimana gimana kalau meninggalkan lomba gitu kan, tanya gimana gimana gimana. Tapi aku bisa saat itu bisa berpendapat dengan baik dan akhirnya semuanya mendengarkan. Tapi juga cuma lingkup beberapa orang gitu. Kalau lingkup besar di ekstrakurikuler saya masih belum berani. Jadi masih tetap aktif dalam lingkungan kecil ya Mbak ya. Iya, Eh, ketidakberanian ini dalam lingkungan besar di ekstrakurikuler ini seperti apa? kayak misal
ditanyai pertanyaan yang apa ya, kayak menurut aku sulit tapi menurut teman-teman itu gampang. Jadi kayak aku mau jawab tapi sudah keduluan teman-teman yang lain, jadi gak ada kesempatan untuk jawab. Jadi kayak ya udah itu kesempatan udah diambil kalah cepet gitu sama orang lain. Di dalam kelas itu seperti apa Kak? Kalau di dalam kelas kadang kita kan sering ngadain presentasi dan presentasi itu harus aktif tanya jawab, tapi kalah sama yang lebih aktif di kelas. Masih kalah aktif di Iya, kelas. Tapi, tapi pernah mencoba untuk berpendapat pernah. tanya. Soalnya ya itu nilainya plus. Kalau gak diambil kan juga eman gitu Ya, ya. Akhirnya saya angkat tangan. Itu tapi pertanyaannya ya basic aja kayak faktor utama, penyebab gitu. Tapi kalau teman-teman yang lainnya itu lebih kreatif. Jadi kayak kadang merasa wah malu gitu ya, pertanyaannya biasa aja. lalu dalam ketidakpercayaan diri Mbak Iza kan disebabkan oleh beberapa faktor. Iya, Nah, Mbak Iza mulai dari Mbak Iza itu yang nggak pernah didengar kayak gitu. Lalu dalam konteksnya seperti ini, Mbak Iza pernah punya pendapat seorang mungkin bukan menyimpan dendam ya, menyimpan rasa amarah pada seseorang. Ya, iya. iya. Kadang saya udah beritahu dia ya, ini jawabannya benar kayak gitu. Tapi dia pakai jawaban saya tanpa izin boleh apa enggak. Itu sering terjadi di kelas maupun di organisasi. Bisa memberikan contoh gitu. Oh, contohnya kayak misal waktu presentasi, teman sebangku saya itu kayak minta pendapat gitu loh. Pendapatmu bagaimana tentang kelompok yang ini? Pendapatku ya gini gini gini. Terus dia langsung aja nyalin jawabanku, langsung angkat tangan menjawab pertanyaanku. Sebenarnya malah dia mendapat nilai Iya, plus. dia Itu orang yang sama ketika di organisasi atau beda. beda di kelas. Iya, Jadi emang bisa dikatakan di sekolahnya Mbak Keza ini banyak orang seperti itu. tanya. Apalagi satu kelas kan cewek aja. Jadi cowoknya cuma dua. Eh, dalam kegiatan kegiatan selain di luar sekolah nih, kan di sekolah kan selain belajar di kelas ya ada Iya. kegiatan OSIS, RNG. Kalau di luar sekolah apa Mbak Geza ada kegiatan lain? Kalau di luar sekolah saya nggak aktif kegiatan lain, jadi cuma ya di rumah aja. Ada Iya. kegiatan karang taruna gitu atau Sebenarnya saya nggak mengikuti sih, soalnya ya males aja gitu. malas saja ya? Iya. Lalu dalam kepercayaan ketidakpercayaan diri Mbak Geza ini apakah juga berlanjut dalam lingkup keluarga? Eh, tidak, di keluarga saya yang lebih percaya diri daripada keluarga-keluarga saya. Tapi kalau di luar, ya saya langsung mungkin lingkupnya terlalu besar ya. Kalau di keluarga kan ya sudah mulai dari kecil kita di situ tinggal di situ, jadi kayak biasa aja gitu. Tapi kalau di dunia luar, di sekolah, dimanapun itu kayak masih belum bisa. Baik. Jadi Mbak Keza ini aktifnya tetap di lingkup yang kecil, Iya. seperti diskusi kelompok, diskusi orang sekitar maupun keluarga. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu hal-hal yang seperti ini pernah dinotis oleh teman-teman dekatnya Mbak Eza apa tidak? Pernah kayak kamu terlalu diem, berikan pendapat dong. Kan ya semua butuh pendapat gitu. Terus ya saya berpendapat, tapi saya bilang kayak kepada misal ketua pelaksananya kalau ada organisasi gitu. Ya itu didengarkan, ditampung, tapi kan ada banyak ya yang ditampung bertanya apa kayak pendapatnya. Jadi yang dipakai tetap punya temanku. Soalnya punya aku katanya kurang masuk deh kalau gini gini gini. Temannya Mbak Eza ini bisa rapat, apakah pendapatnya selalu dipakai?
atau Kebetulan teman saya ini ya keras kepala gitu loh. Jadi pendapatnya itu ya harus itu. Jadi diskusi dari teman-teman itu kayak menurutnya nggak apa ya, menurutnya kayak nggak bener gitu. Jadi dia aja yang bener gitu. jadi dia sangat aktif sekali gitu Iya, ya, dia agak keras kepala. iya itu di kelas maupun di organisasi maupun di ekstrakurikuler. Soalnya kita sama gitu. Sama terus. Iya, jadi kayak menghambat aku pengen dapat. Soalnya dia keduluan dia. Hmm. Pernah dalam bergabung dalam satu kelompok atau bersatu satu dalam diskusi kecil gitu. Kalau menjudge itu kadang Bukan bersatu oh, bersatu dalam diskusi kelompok dengan dia atau pokoknya sering diskusi dalam kalau kelompok kecil. diskusi sama dia itu sering. Dia kayak hampir tiap hari kan kita ketemuan. Kita juga kalau main gitu kan juga kadang masih beradu argumen sama dia. Tapi tetap aja dia yang menang. Soalnya dia yang keras kepala. Jadi kayak ya udahlah. Itu yang menjadi apa namanya, anggap aja korban itu ya. Ya Korbannya dia itu Mbak Geza aja atau teman-teman yang lain juga. kadang teman-teman yang lain. Soalnya dia kekeh dengan pendapatnya. Tapi teman-teman yang seperti itu apakah juga menghambat ketidakpercayaannya Mbak Geza? Iya, karena kayak wah dia bisa ngelakuin ini, dia bisa ngelakuin itu tanpa takut. Sedangkan aku kalau mau ngelakuin seperti itu pasti takut. Jadi kayak wah kenapa dia bisa gini, aku nggak bisa gitu. Terus aku ingin aktif tapi dia selalu menyela terus. Jadi aku nggak bisa karena ada keinginan aktif tapi dia lebih dulu yang aktif jadi itu yang menghambat. Ada pernah muncul keinginan untuk mengobrol dengan dia sendiri? Sering sih kayak misal pendapatku kayak gini tapi kenapa kok gak kamu pakai, tapi kata dia ya pendapatku paling benar gitu ya itu paling baik daripada pendapatmu kayak gitu jadi kayak tetep aja iya menyerah aja ya. Mungkin bisa memberikan saya contoh situasi gitu ketika Mbak Geza berada dengan teman-temannya Mbak Geza. Waktu kerja kelompok di saat itu kan ngerjain matematika, nah itu buat infografis. Saya tanya dia, ini gimana pendapat kamu gitu. Oh ininya dikecilin aja ya, desain gitu ya, dikecilin aja gitu. Oke tak kecilin, terus aku berpendapat tapi kalau dikecilkan itu tuh jelek, jadi kayak masih kurang gitu elemennya. Ya udah sih gedein aja, tadi kan suruh ngecilin terus gedein aja. Gimana sih kamu nggak benar kayak dimarah-marahi gitu. Nah kan aku cuma berpendapat aja gitu tapi dia kayak ya tapi pendapatmu itu salah, nggak benar kayak gitu, dengan ada marah. Jadi kayak ya udah, nggak bisa. Jadi intinya itu tetap kalau Mbak Geza mempunyai ketidakpercayaan diri karena ada beberapa faktor. Iya, Karena Mbak Geza ini ketika memberi pendapat itu sering nggak diabaikan, sering celah. Namun Mbak Geza tetap aktif dalam diskusi-diskusi kecil iya. seperti itu. Lalu sebenarnya yang apa yang Mbak Geza inginkan? Eh, aku inginkan untuk percaya diri itu supaya bisa aktif dan juga menambah nilai, menambah wawasan juga. Karena dengan kita percaya diri kan semua yang dilakuin itu menjadi gampang, nggak susah gitu. Jadi keinginan saya aktif dengan percaya diri itu. Lalu yang sudah Mbak Geza lakukan itu apa? Saya sudah masuk organisasi. Itu tujuan saya untuk melatih public speaking agar saya kalau ngomong nggak belibet. Juga mempelajari
teman-teman gimana sih kok percaya diri, tanya-tanya, sharing aja gitu. Oke, dapat dibahas Mbak Giza. Oke, jadi Mbak Giza ini melakukan keinginannya untuk ingin lebih percaya diri, ingin aktif agar semua hal yang Mbak Giza lakukan ini menjadi gampang. Iya, Lalu yang sudah Mbak Giza lakukan ini dengan cara masuk organisasi dan ekstrakurikuler agar Mbak Giza bisa melatih public speaking-nya dengan baik iya. agar berani untuk memberi tanggapan Iya. seperti itu ya. Lalu eh, apakah kebiasaan tadi ini cukup cukup mendukung dari apa yang Mbak Giza inginkan? Cukup sih, kadang juga saya lebih percaya diri terhadap apa yang saya lakukan. Jadi kayak misal kamu bilang ke guru gini gini gini, jadi saya sudah berani speak up di guru-guru kalau saya ada salah atau apa-apa kayak gitu. Terus juga memberikan pendapat juga mulai didengarkan karena saya ikut organisasi juga. Saya belajar dari teman-teman dan sharing-sharing. Kenapa sih kok kamu percaya diri? Kenapa kamu kok bisa gitu? Ternyata katanya itu dengan yakin, yakin aja benar atau salah itu belakangan. Jadi harus yakin kalau kamu itu bisa gitu. Jadi ya udah aku mulai nyoba-nyoba dan ternyata berhasil meskipun sedikit-sedikit. Ya itu eh, apa ya tindak lanjut yang sangat bagus Mbak dari cara sosialisasi untuk public speaking seperti itu. Iya, Karena Mbak Geza tadi sudah mengatakan bahwasanya hari ini cukup membantu karena udah sedikit demi sedikit udah berani speak up, udah mulai berani aktif tanya gitu. Jadi kadang kadang kalanya kalau kita memberi pendapat itu memang tidak didengar, iya, apalagi dalam sebuah rapat itu kan pasti ada unsur apa ya demokratis kan, jadi iya, demokrasi kan di situ mana pendapatnya sekiranya benar dan mana pendapatnya sekiranya kurang tepat. Jadi pendapatnya kayak Mbak Keiza di dalam rapat di dalam kelas itu sebenarnya apa ya, bukan pendapatnya Mbak Keiza yang salah, ini memang bagi orang lain itu memang kurang tepat. Jadi Mbak Keiza tidak perlu apa ya, nggak perlu berkecil hati gitu sehingga Mbak Geza malah menurunkan ketidakpercayaan diri itu. Padahal ketidakpercayaan apa pendapat-pendapat yang sekiranya kurang tepat itu memang perlu dilatih, perlu dilatih lagi. Dan kebetulan Mbak Geza kan apa ya aktif dalam diskusi-diskusi kecil kan. Diskusi kecil itu juga bisa di apa ya Mbak Geza manfaatkan sebagai fasilitas itu sebelum memberikan tanggapan yang menurut orang lain itu tepat gitu. Mbak Geza aku punya tanggapan seperti ini nih Mbak Geza dan didiskusikan dengan teman-temannya Mbak Geza menurutmu gimana? Oh iya bagus. Mbak Geza bisa langsung oh pendapat saya ini gitu. Kalau dari temannya Mbak Geza dirasa oh pendapatmu yang kurang tepat dari situ Mbak Geza terimalah dengan baik seperti itu. Nah, dalam diskusi kecil ini bisa Mbak Geza manfaatkan untuk pendapat untuk bisa memberikan pendapat yang jauh lebih baik gitu. Hal-hal yang seperti ketika Mbak Geza udah update pendapatnya Mbak Geza, nah, tapi Mbak Geza kan apa ya didengar. Ketika sudah didengar, Mbak Geza akan apa namanya otomatis itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Mbak Geza secara tidak langsung dan itu pasti kalau itu dilatih itu akan berdampak pada hal-hal yang lain mungkin akan lebih halus itu yang di ekstrakurikuler Mbak Geza itu tadi gitu seperti itu. Lalu rencana apa yang akan Mbak Geza lakukan di depannya? Untuk percaya diri, saya lebih mementingkan tujuan saya. Tujuan saya kan ingin sukses ya. Jadi
bagaimanapun caranya kita juga harus percaya diri. Jadi saya menetapkan tujuan dan juga mendengarkan saran-saran dari teman yang bisa saya lakukan. Ya meskipun pelan-pelan tapi pasti bisa kalau kita yakin. Iya Mbak Geza. Rencana yang cukup baik sekali dari Mbak Geza ini sebenarnya. Mementingkan tujuan. Tujuan saya di kelas ini untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi Mbak Geza nggak perlu menghiraukan kelas. Ini saya memberikan tanggapan. Yang penting Mbak Geza mendapatkan nilai plus agar nilai akhirnya Mbak Geza itu bagus. Terus mendengarkan saran dari teman. Ini juga bagus sekali karena kan kita tuh tidak tahu apa yang kita katakan itu benar atau tidak di mata orang lain. Dengan mendengarkan pendapat dari teman dari orang lain itu juga membantu kita introspeksi diri sebenarnya. Oh ternyata apa ya? Ternyata akses itu ada di sini. Oh ternyata saya itu sudah sangat bagus sekali. Oke, mungkin dari Mbak Isa ada yang disampaikan kepada saya. Sayangnya tidak ada. Terus ini tidak ada. Berhubung waktunya juga sudah hampir selesai dan mungkin ini lebih dari 1 menit atau 2 menit gitu. Dapat kita cukupkan ya untuk sesi konseling pertama ini. Nanti bisa kita lanjut di sesi konseling yang kedua. Seperti pertemuan yang kedua seperti itu Mbak Geza. Sebelum saya tutup, saya ingin mengetahui pesan dari Mbak Geza ini seperti apa ya? Pesan saya mengikuti konseling ini agar bisa menemukan solusi yang tepat buat tujuan ke depan saya, yaitu percaya diri, kayak gimana gitu caranya, terus apa yang harus dilakukan gitu. Jadi saya merasa lega bisa bercerita dan sharing juga pengalaman saya. Saya harap dari kesan yang Mbak Geza sampaikan, dari perencanaan yang Mbak Geza sampaikan itu tadi, saya harap Mbak Geza bisa berkomitmen dengan tanggung jawabnya Mbak Geza sendiri, seperti itu ya. Oke, kesan yang sangat bagus sekali. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih karena Mbak Geza mau meluangkan waktunya untuk ikut konseling pada hari ini, seperti itu ya. Saya tutup ya Mbak Geza, sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.